inginnya itu ngunyah terus. Kortisol semakin naik, gulanya akan terus naik. Ya, itu akan mengakibatkan gangguan. Saya tahu banyak yang mengalami itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di episode kali ini. Saya Dr. Isa Akbar Brawijaya, spesialis penyakit dalam, akan melanjutkan membahas tentang bahaya gula. Dan sebelum kita akan membahas lebih lanjut, kita ucapkan salam sehat, bahagia, dan panjang umur. Di hari ini, di episode kali ini, saya akan membahas tentang bahaya gula yang berhubungan dengan mood swing. Kenapa kok gula bisa mengakibatkan mood naik turun? Ya, itu kita bisa terjadi pada kondisi yang sifatnya barusan minum atau yang setiap hari akan minumnya itu terus meningkat. Jadi sifatnya hampir mirip seperti narkotika. Tapi di sini posisinya adalah terkesan aman karena tidak ada langsung gangguan kesehatan atau tidak ada langsung perubahan kesadaran itu. Yang pertama, bagaimana gula itu mengakibatkan mood swing. Secara prinsip pada dasarnya yang namanya gula itu begitu. Kita minum, di situ akan langsung meningkatkan gula darah. Baik di situ gulanya apapun, bisa fruktosa, bisa yang bersifat gula sukrosa atau karbohidrat yang simpel seperti nasi, sifatnya sama. Begitu gula masuk ke dalam tubuh, gula darah naik, dan di situ akan terjadi booster atau keluarnya insulin untuk menyetabilkan gula. Nah, di saat gula itu masuk, itu dopamin akan meningkat. Begitu dopamin akan meningkat pesat, di saat meningkatnya begitu pesat, insulin masuk dan mengakibatkan itu semua turun dan kortisol akhirnya meningkat. Dari situ semua itu kita membahas lebih detail lagi bisa, tetapi akan sangat sulit dipahami karena perubahannya begitu banyak dan cepat. Yang paling mudah ditangkap dan paling mudah saya jelaskan di konten kali ini adalah di saat gula itu masuk, itu mengakibatkan insulin meningkat, dan di saat itu juga gulanya akan turun dengan cepat. Di saat itu terus-terusan dihajar, terus gulanya masuk karena mendapatkan kesenangan, dopamin terus meningkat, akhirnya dosis gulanya itu semakin hari semakin naik. Dan di saat semakin naik, nanti lama-lama akan terjadi resistensi insulin atau yang biasa disebut dengan sakit gula atau prediabetes atau diabetik ya, DM tipe 2, itu sering terjadi. Nah, sekarang kita akan menjelaskan apa yang terjadi di otak secara langsung, apa yang terjadi di jantung secara langsung, apa yang terjadi di bagian-bagian di tubuh kita, termasuk di gigi. Kalau misalnya kita kemasukan gula yang begitu tinggi, atau istilahnya senang dengan rasa manis yang berlebihan. Karena orang Indonesia semuanya menyenangi, hampir semua orang Indonesia menyenangi rasa manis yang berlebihan. Jadi karena secara positif itu bisa meningkatkan konsentrasi, berarti kalau di sisi negatifnya dia bisa meningkatkan antisipasi. Misalnya seperti itu ya, itu fungsi salah satu dari dopamin. Tetapi jika khususnya dia lari ke nafsu makan dengan peningkatan dopamin itu, khususnya hubungannya dengan gula, di situ sering mengakibatkan ada craving. Craving itu apa? Jadi tiba-tiba menginginkan asupan gula yang lebih tinggi. Karena dengan masuknya dopamin itu meningkatkan rasa senang. Itu kan hampir mirip seperti sifat dari nafsa ya, dari narkotik ya. Jadi awalnya dikasih sedikit, sudah senang, tapi nanti akan terus meningkat dosisnya. Begitu juga pada gula, meningkatnya dalam wujud craving ya. Awalnya dia cuma minum manis sedikit, lama-lama jadi minum kemasan yang gulanya banyak, lama-lama jadi minum kemasan plus biskuit, lama-lama jadi gitu saya meningkat, es krim dan sebagainya yang gulanya banyak sekali, lama-lama akan terus meningkat keinginannya. Dan kalau itu tidak dipenuhi, ya artinya dopaminnya tidak akan meningkat dan itu akan menjadi mood swing, menjadi emosi orangnya. Begitu juga hubungannya dengan kortisol secara langsung. Di saat gula masuk dengan begitu tinggi, nah akhirnya dopamin meningkat, tetapi insulin langsung keluar begitu banyak dan mengakibatkan gula itu turun. Dan di saat gula itu turun, badan seketika merasa seperti kekurangan gula atau kekurangan energi. Nah, akhirnya ada respon dari tubuh untuk mengeluarkan kortisol
Dan di situ salah satu tujuannya untuk kemampuan tubuh yang namanya homeostasis atau menyeimbangkan apapun yang diseimbangkan di dalam tubuh, itu sebutannya adalah homeostasis. Nah, di sini gula awalnya tinggi, tiba-tiba turun karena insulinnya keluar. Nah, badan akan mengeluarkan kortisol supaya gulanya itu tetap dalam level yang dibutuhkan oleh badan. Nah, kita tahu peningkatan kortisolnya adalah hormon stres. Nah, jika ini terus dihajar gula yang terus tinggi, otomatis kortisolnya akan semakin naik. Kortisol semakin naik, gulanya akan terus naik. Itu akan mengakibatkan gangguan yang sangat-sangat banyak pada tubuh kita. Ya, kita akan urutkan dari satu persatu gangguan apa yang mungkin terjadi di otak, di jantung, di gigi, atau di organ manapun. Salah satu gangguan yang sering terjadi pada orang yang kelebihan gula atau terbiasa dengan gula yang tinggi atau terbiasa cemilan-cemilan yang sifatnya biskuit atau minuman perasa, minuman kemasan atau yang sifatnya gulanya tinggi lah. Di situ adalah salah satunya yang kita di otak. Itu yang sudah saya jelaskan di awal tadi. Salah satunya adalah peningkatan dopamin. Begitu dopamin itu meningkat mengakibatkan rasa senang. Tetapi di luar itu ada efek negatifnya, di nafsu dia akan mengakibatkan craving ya. Jadi pengennya itu ngunyah terus atau pengennya cari yang manis-manis. Nah, kita begitu sudah di posisi craving, nah itu nanti akan larinya adalah begitu tidak dipenuhi jadi males. Pengennya makan yang banyak, pengennya makan gula, begitu nggak ada gula rasanya males, lemes ya. Bahkan nanti ada kondisi tertentu semakin membuat dia menjadi emosional. Karena apa? Karena dopaminnya kurang, sehingga itu akan membuat produktivitas dan hidup kita jadi kurang maksimal. Nah, bagi teman-teman yang sering mengalami hal tersebut, misalnya ini diajak kerja, tiba-tiba cari cemilan dulu, atau diajak kerja yang sedentary di kantor, minum kopi manis atau teh manis. Nah, dan jika itu tidak dipenuhi, terkadang terus jadi males atau tidak bersemangat, tidak bisa konsentrasi, bisa jadi Anda mengalami kelebihan asupan gula harian, ya. Dan itu sangat tidak sehat. Ya, di sini sebenarnya saya akan menjelaskan tentang apa saja yang mungkin terjadi di saat kelebihan gula harian, ya. Secara yang bisa kita lihat secara langsung. Yang paling mudah dan ini cukup berbahaya, ya. Bagi siapa yang mungkin mengalami hal yang saya akan katakan ini, berarti harus berhati-hati, ya. Harus berhati-hati, sangat berhati-hati, harus segera ditata berarti. Salah satunya adalah yang terjadi di otak kita jika kita makan gula ya, atau terlalu banyak asupan gula harian, itu akan mengakibatkan dopamin meningkat, tapi efek dari dopamin itu salah satu efek buruknya adalah craving, yaitu adalah pengennya makan yang manis-manis dan setiap saat itu akan keinginan itu akan terus meningkat seperti narkotik atau seperti nafsa lah. Awalnya cuma minum air manis atau kemasan atau mungkin cuma minum air gula, berikutnya jadi air kemasan, jadi minuman kemasan, jadi harus ada cemilan yang manis, harus ditambahin lagi nanti masakan juga yang kadar gulanya tinggi gitu. Nah, lama-lama akan terus meningkat dan habis itu nanti es krim misalnya, nah semakin terus meningkat. Itu cukup berbahaya. Begitu tidak diikuti pola naik kebutuhan gulanya itu mengakibatkan konsentrasinya turun, kesenangannya turun, orangnya jadi malas, depresi, bahkan dalam kondisi tertentu jadi emosional dan sangat tidak produktif. Ya, ini adalah tanda-tanda berikutnya di mana Anda memiliki kelebihan gula harian, ya, khususnya pada pankreas, di mana pankreas itu menghasilkan insulin, tetapi jika dia menghasilkan terus, lama-lama juga akan kelelahan dan akan meningkatkan kondisi yang disebut dengan kondisi biasanya dengan resistensi insulin. Apa itu resistensi insulin? Jadi insulinnya terus digenjot di dalam tubuh, tapi gulanya nggak mau turun. Nah, kalau sudah itu sampai terjadi, ya berarti sudah masuk ke dalam kategori sakit gula atau DM, diabetes mellitus tipe 2. Nah,
Kalau sudah mencapai ke titik itu, biasanya sebelum mencapai menjadi DM, biasanya arahnya adalah obesitas terlebih dahulu. Karena apa? Insulin itu akan terus meningkatkan lemak di dalam tubuh, menyimpan gula, menyimpan apapun itu dalam wujud lemak. Dan pada akhirnya juga ada momen di mana insulin itu akan nyelip di bawah lemak sehingga insulin tidak bisa bekerja. Nah, di situ momen di mana terus akhirnya gula darah tidak bisa turun, ya. Nah, perlu diantisipasi bagi teman-teman yang mengalami gejala tersebut. Misalnya nih, tiba-tiba makin banyak minum manis, makan manis, berat badannya terus meningkat, mengakibatkan obesitas. Nah, di situ harus dicek apakah gula darahnya mulai naik atau belum. Karena salah satu penyebab peningkatan dari kondisi DM, salah satunya adalah obesitas dan kurangnya olahraga. Biasanya orang yang sudah sedentary life, dia hidupnya makan banyak, makan gula, makan biskuit, biasanya olahraganya juga males. Atau biasanya orangnya kerjanya di balik meja, duduk, terus jangan olahraga. Saya akan jelaskan, ini perlu diperhatikan. Karena ini sangat banyak sekali yang mengalami hal ini, tetapi tidak aware, tetapi tidak waspada. Itu di saat orang banyak makan manis atau minum manis, khususnya di malam hari karena nongkrong habis pulang kerja ya. Nah, di situ akhirnya gulanya meningkat dan akan mengganggu produksi dari melatonin. Nah, apa itu melatonin? Ya, itu adalah hormon tidur. Begitu banyaknya gula yang masuk ke dalam tubuh kita, produksi melatonin itu turun. Kenapa kok bisa produksi melatoninnya turun? Karena produksi melatonin ini berhubungan dengan produksi kortisol. Ya, kalau kortisolnya naik, melatoninnya turun. Dari penjelasan di sebelumnya, dopamin meningkat. Begitu dopaminnya cepat turun, kortisolnya akan meningkat karena menjaga gula. Nah, di saat kortisol ini meningkat, melatoninnya tidak mau produksi. Akhirnya terjadi gangguan tidur yang mengakibatkan di saat terjadi gangguan tidur akan lari ke lingkaran setan yang sebelumnya. Dopaminnya turun, craving, di saat terjadi gangguan tidur, malam-malam pengennya makan, pengennya cemilan. Nah, akhirnya terjadilah lingkaran setan itu terus-menerus, akhirnya gula kebutuhannya jadi terkesan meningkat terus, padahal tubuh tidak membutuhkan itu. Ya, bagi teman-teman yang mengalami hal tersebut, saya tahu banyak yang mengalami itu. Bagi teman-teman yang mengalami apa yang saya katakan barusan, ayo harus ditata lagi kebutuhan gula hariannya. Mulai dikurangi, dan nanti masalah solusinya bagaimana akan saya jelaskan di episode berikutnya. Oke, gangguan tidur terjadi di saat orang mengalami kesulitan tidur, khususnya pada malam hari. Yang dibutuhkan adalah hormon melatonin untuk bisa tidur. Biasanya hormon melatonin itu muncul di saat malam hari dan dalam kondisi lampu yang mati ya. Dengan gelap itu melatonin akan meningkat dan itu akan membuat kita menjadi mengantuk dan tidur, dan habis itu badannya adalah istirahat. Nah, momen ini tidak terjadi. Akhirnya orang yang senang makan yang sifat manis, gula dan sebagainya, akhirnya itu hobi begadang. Nah, awalnya itu adalah menjadi situasi yang produktif karena merasa begitu begadang bisa bekerja. Padahal di saat begadang itu kemasukan gula terus, akhirnya bisa bekerja karena dopamin yang meningkat. Begitu dopaminnya meningkat, craving, pengennya makan manis terus, melatoninnya semakin tidak dihasilkan dan itu buruk sekali. Ya. Dan otomatis jam tidurnya pasti kurang atau bergeser. Harusnya sudah mulai tidur jam 10, jam 9 di saat kortisol turun, hubungannya dari irama sirkadian namanya ya. Di saat kortisol itu turun, begitu kemasukan gula, kortisolnya jadi naik karena yang saya jelaskan di awal. Dan begitu jam 3 pagi, kortisol di dalam tubuh mulai meningkat, harusnya di jam itu kita mulai persiapan untuk bangun nanti jam 4, jam 5, justru di jam itu tidur. Nanti bangunnya siang. Nah, itu akan mengakibatkan gangguan kesehatan yang sangat signifikan. Jadinya itu situasi yang berbahaya ya.
Untuk teman-teman yang pengen tahu bagaimana jam tidur yang baik, yang normal, nanti bisa lihat di video saya, ya. Dan waspadalah bagi teman-teman yang mengalami sulit tidur saat malam, malah scroll-scroll bahkan merasa semakin aktif di malam hari. Hati-hati. Ada kemungkinan kesehatan Anda mulai digerogoti oleh sesuatu hal yang mungkin Anda banggakan, yaitu adalah bisa produktif saat malam hari. Ya, harus hati-hati. Waspada. Segera periksa dan segera atur pola makan dan pola minum Anda. Mungkin siapapun yang mengalami kondisi tersebut atau mau ada cerita atau mau ada konsultasi, silahkan konsultasi di komen, boleh ceritakan kondisinya, dan di saat nanti saya longgar, insya Allah saya akan balas semua konsultasinya. Dan saya, Dr. Isakbar Bowijoyo, cukup untuk episode kali ini. Salam sehat, bahagia, dan panjang umur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.